Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ananda dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jevina Filigizaka dengan NIM 215060300111051. Perkenalkan, nama saya Alisa Diah Ayu Permatasari. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Valen Alinata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danar Akbar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Dwi Septian. Listrik bagi sebagian orang Indonesia sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Listrik bagi sebagian besar orang di Indonesia yang hidup di kota besar merupakan suatu hal yang biasa. Tetapi kebanyakan masyarakat secara tidak sadar telah melakukan pemakaian listrik secara berlebihan, meski gerakan penghematan listrik sudah sering digaungkan. Namun ternyata beberapa daerah di pelosok Indonesia, saudara-saudara kita belum beruntung untuk bisa menikmati listrik. Salah satu persoalan yang muncul adalah pertumbuhan produksi sektor kelistrikan di Indonesia yang masih jauh dari kebutuhan real. Elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 65%, yang artinya masih ada 35% penduduk di Indonesia yang belum menikmati listrik. Kebutuhan penggunaan listrik di Indonesia bertambah rata 7% setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan gerakan penghematan listrik agar dapat meminimalisir terjadinya dampak buruk karena tidak menghemat listrik pada kehidupan sehari-hari. Nah, apakah teman-teman tahu apa saja contoh dampak buruk yang akan terjadi apabila kita tidak menghemat listrik pada kehidupan sehari-hari? Simak videonya ya. Jadi dampak yang pertama yaitu pada peningkatan pembiayaan listrik. Pemerintah telah mengumumkan bahwa kenaikan TDL atau tarif dasar listrik rata-rata 15% mulai 2013 dan kenaikan akan dilakukan secara bertahap per 3 bulan sekali. Harga listrik mulai tahun 2013 naik 4 kali dengan kenaikan rata-rata TDL per 3 bulan sebesar 3,75%. Kenaikan ini berbeda-beda, bahkan ada yang tidak naik sama sekali. Pelanggan yang diperkecualikan dari kenaikan adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 Watt dan 900 Watt. Pelanggan 6.600 Watt ke atas harus membayar dengan harga keekonomian. Dari pernyataan tersebut berdampak pada pribadi masing-masing. Apabila kita menggunakan terlalu banyak daya listrik, biaya yang kita keluarkan juga banyak. TDL juga berpengaruh pada industri pangan yang mana berpengaruh terhadap biaya produksi. Dampak lain akibat pemborosan listrik yaitu pemadaman secara bergilir. Sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan PLTU sebagai sumber energi listrik yang mana bahan bakar yang dipakai adalah batu bara. PLN kesulitan pasokan batu bara karena batu bara tersebut lebih menarik untuk diekspor. Pada sisi lain, PLN tak bisa menaikkan harga beli untuk bisa menyerap batu bara tersebut karena sudah dipatok. Selain itu, pasokan batu bara terhambat karena adanya bencana yang terjadi di tanah air. Salah satunya banjir di Kalimantan Selatan yang merupakan daerah pemasok batu bara. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir, termasuk di lokasi tambang batu bara. Dampak buruk dari tidak menghemat listrik adalah kerusakan pada barang elektronik hingga terjadinya kebakaran. Kenapa bisa terjadi? Jika kita tidak menghemat pemakaian listrik, maka hal tersebut dapat memperpendek umur suatu alat elektronik. Bahkan, jika kita membiarkan peralatan elektronik tetap tersambung pada listrik walau sudah tidak digunakan, hal ini akan menyebabkan terjadinya korsleting listrik, yang jika kita biarkan secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya, kebakaran tidak akan jauh dari yang namanya api. Api sangat berbahaya karena dapat membakar kulit dan tubuh manusia. Yang kedua, kebakaran menyebabkan suhu panas. Suhu panas dapat menyebabkan manusia mengalami hipertermia. Lalu kebakaran juga tidak jauh dengan yang namanya asap, yang dapat menyebabkan kita sesak nafas dan mengganggu penglihatan manusia. Dampak yang berikutnya, selama ini energi listrik di Indonesia dihasilkan dari sumber daya alam yang terbatas. Yang paling umum digunakan adalah batu bara. Apabila penggunaan listrik tidak dihemat dengan baik, maka tidak dipungkiri bahwa PLTU yang memakai batu bara sebagai bahan bakar utamanya akan terus memasok batu bara yang nantinya akan meningkatkan tingkat polusi di daerah tersebut, yang lama-kelamaan akan merusak ekosistem yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yaitu PLTU Paiton yang memasok listrik untuk Jawa dan Bali memakai batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Maka dari itu, semakin banyak listrik yang kita gunakan, maka akan semakin banyak batu bara yang dijadikan bahan bakar yang akan nantinya menghasilkan polusi udara yang semakin buruk pula. Maka dari itu, kita harus menghemat energi dengan baik.
Dampak-dampak buruk yang telah dijelaskan oleh teman saya hanya sebagian dari dampak-dampak buruk yang dapat terjadi apabila kita tidak menghemat listrik. Oleh karena itu, ada baiknya kita mulai menggunakan listrik sewajarnya dan menghemat penggunaan listrik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang telah menonton video ini. Sebagai penutup, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.